Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO brand. Nah, tentunya saham IPO brand ini paling banyak ya dinantikan oleh Sobat Maya semuanya. Karena memang perusahaan ini adalah salah satu yang paling hype di tahun ini. Nah, langsung aja kita bahas reviewnya ya. Jadi, brand ini beroperasi ataupun bergerak di bidang itu pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, Sobat Maya. Dan saat ini ada 3 operasi dari pembangkitan listrik tenaga panas buminya, yaitu pertama di PLTP Wayang Windu. Ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Kota Pengalengan, Jawa Barat. Lalu yang kedua adalah di PLTP Darajat, itu berlokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Lalu yang ketiga itu ada di PLTP Salak yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Nah, kalau di sini kita baca ada JOC dan ESC ya. JOC ini Joint Operation Contract dan ESC ini Energy Sales Contract. Nah, ini nggak perlu kita bahas terlalu dalam ya, karena ya namanya Joint Operation, artinya brand nggak bergerak sendiri ya, tapi ada pihak lain, antara lain Indonesia Power dan juga entitas anaknya brand. Lalu untuk kapasitas dari PLTP yang dioperasikan oleh brand ini berturut-turut adalah untuk Wayang Windu itu 230,5 megawatt, lalu yang di Darajat itu 270,5 megawatt, dan di Salak itu 381 megawatt. Lalu kapasitas penjualan uap untuk Darajat dan Salak itu berturut-turut sebesar 55 megawatt dan 180 megawatt. Jadi brand ini juga melakukan penjualan uap ya Sobat Maya. Nah, detailsnya bisa Sobat Maya lihat di sini. Untuk masa berlaku JOC-nya masih lama banget ya. Untuk ESC-nya juga masih lama banget. Nah, ini adalah perbandingan pemain panas bumi yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa brand ataupun Star Energy ini yang terbesar ya Sobat Maya untuk saat ini. Nah, ini ada PGE atau PGEO, ini di urutan kedua. Kalau misalnya digabung dengan joint contract, nah itu sih PGE lebih gede ya dari Star Energy. Tapi yang kalau yang dimiliki sendiri, itu brand ini udah paling besar di Indonesia. Kalau untuk bisnisnya brand ataupun geothermal, itu kita nggak bahas lagi ya Sobat Maya, karena itu lumayan panjang. Kalau misalnya Sobat Maya mau lebih tahu tentang bisnisnya geothermal, ataupun pembangkit listrik tenaga panas bumi, Sobat Maya bisa lihat di videonya PGEO ya. Di situ lumayan panjang tuh Sobat Maya penjelasannya. Nah, di video kali ini kita nggak bahas itu ya, karena bisnisnya mirip banget dengan PGEO. Nah, kalau misalnya di Indonesia, brand ini adalah pemain terbesar untuk panas bumi ya, berdasarkan kapasitas terpasang. Kalau misalnya kita lihat secara internasional, brand ini masih menempati 5 besar nih Sobat Maya. Which is ini bagus banget ya. Kalau PGE statusnya di sini. Dan untuk Star Energy ataupun brand ini, itu prospeknya di masa mendatang masih sangat bagus. Lalu kita lanjut ke beberapa hal penting di IPO-nya brand ini. Yang pertama adalah kapasitas dan ketersediaan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi dari brand ini. Nah, ESC yang ditandatangani oleh brand dengan PLN itu adalah kontraknya take or pay, di mana tarif listrik itu dibayarkan oleh PLN, terlepas dari apakah tenaga listriknya dikirim ke PLN. Jadi harusnya kontrak ini menguntungkan ya untuk brand. Lalu dari sisi tarif, nah Sobat Maya bisa lihat di sini ya untuk tarif-tarifnya Sobat Maya. Lalu untuk fluktuasi nilai tukar. Jadi untuk nilai tukar rupiah itu sangat berpengaruh ya terhadap kinerjanya brand. Jadi kalau misalnya dolar itu naik, maka kinerjanya dari brand itu akan naik juga Sobat Maya. Karena PLN itu bayar ke brand dalam mata uang USD ya. Jadi kalau misalnya dolar itu naik, maka pendapatan dari brand itu akan naik juga. Cuma brand ini juga punya hutang dalam mata uang USD yang cukup besar ya Sobat Maya. Jadi ya kalau misalnya mata uang USD itu naik, nilai tukarnya ya sebenarnya sama juga sih mempengaruhi beban hutangnya dari brand juga. Cuma kalau misalnya dari sisi pendapatan, ya brand itu akan terbantu kalau misalnya nilai USD-nya lagi naik. Lalu yang terakhir itu hubungan antara PLN dengan Pertamina Geothermal Energy atau PGEO. Nah, untuk hal ini sebenarnya di sisi brand ini agak kurang oke ya Sobat Maya, karena ini kan lebih ke aturan pemerintah ya.
Cuma seharusnya kalau misalnya kita melihat siapa yang ada di balik brand, harusnya masih oke lah untuk hal ini. Dan untuk brand ini juga rawan banget terhadap kasus pajak nih Sobat Maya. Saya tuh baca di prospektusnya, dia tuh sempat kena kasus pajak juga. Karena kayak untuk aturan yang menitik beratkan pada bisnis geothermal itu tuh kayak belum clear di Indonesia. Jadi antara satu akuntan dengan mungkin dirjen pajak itu bisa berbeda. Nah, di prospektus juga ada dijelaskan nih bahwa brand itu pernah kena ya kayak kasus pajak lah ya karena adanya perbedaan kurang bayar kayak gitu antara perusahaan brand yang udah melakukan pelaporan dan pembayaran dengan dirjen pajak yang bilang bahwa itu masih ada kurang bayarnya. Nah, sekarang kasusnya udah selesai, cuma nggak menutup kemungkinan ya di masa mendatang akan terjadi kasus pajak lagi. Jadi ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari brand. Di sini hanya ada 4, dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh BRPT atau Barito Pacific sebesar 66,67% dan GE sebesar 24,33%. Sementara sisanya Jupiter Tiger Holding dan juga Prime Hill Fund itu masing-masing 4,5%. Dan di IPO ini hanya akan dilepas 3,35% aja Sobat Maya. Nah mungkin ada Sobat Maya yang bakalan penasaran nih. Kok cuma 3,35%? Padahal kan di bursa itu ada aturan free float. Untuk kasusnya brand ini, untuk pemegang saham Jupiter Tiger Holding dan juga Prime Hill Fund, ini digolongkan tuh masuk ke free float. Jadi totalnya di atas 10%. Makanya untuk IPO-nya brand ini masih aman ya dari ketentuan free float. Lalu di IPO-nya brand ini yang kena lock-up period itu hanya BRPT dan juga GE ya. Lock-up-nya selama 8 bulan dari semenjak brand ini listing di bursanya kita. Nah, Sobat Maya udah pada tahu kan siapa pemilik dari BRPT? Betul banget ya. Itu adalah Bapak Prajogo Pangestu. Nah, Bapak Prajogo Pangestu adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan tentunya hal ini akan menjadi salah satu sentimen positif untuk IPO-nya brand. Dan kalau kita lihat di sini, untuk pemegang saham terbesar kedua yaitu GE, ternyata ini terafiliasi juga nih dengan grupnya Barito nih Sobat Maya. Jadi langsung aja kita cek ya. Nah, ini adalah GE atau Green Era Energy. Nah, para pemegang sahamnya, Sobat Maya bisa lihat ya, ada Agus Salim Pangestu, Baritono Prajogo Pangestu, dan juga Nancy Pangestu Tabardel. Nah, ini adalah keluarganya Bapak Prajogo Pangestu juga. Dan untuk BRPT sendiri, ya, Bapak Prajogo Pangestu itu memiliki 71% kepemilikan saham. Nah, bagi saya sendiri, saya tuh punya spekulasi nih, Sobat Maya. Dengan adanya IPO brand ini, bukannya nggak mungkin ya, nantinya Bapak Prajogo Pangestu ini bisa menduduki posisi orang terkaya di Indonesia. Apalagi jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat itu hanya 3,3%. Nanti di belakang Sobat Maya akan lihat ya, market cap dari brand ini seberapa besar. Besar banget. Dan kalau misalnya kita lihat persen-persenan di sini, ya kurang lebih Sobat Maya udah tahu lah. Kalau misalnya nih ya, brand ini naik 20% aja, kekayaannya Bapak Prajogo Pangestu itu udah naik berapa persen. Jadi menurut saya, hal ini sangat menarik ya. Apalagi untuk momentum jangka pendek dan mungkin untuk jangka menengah. Oke, lalu ini adalah struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO-nya brand ini sebanyak 4,5 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 3,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 670 hingga 780. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 3,5 triliun. Nah, ini gokil banget ya Sobat Maya. Jumlah lembar saham yang ditawarkan itu hanya sebesar 3,35%, tapi menghimpun dana 3,5 triliun. Luar biasa emang Pak PP ya. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Seluruhnya itu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Star ya. Lalu, dana tersebut akan digunakan Star untuk yang pertama, membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank sebanyak
158 juta USD. Ini gede ya, udah sebagian besar tujuannya untuk yang ini. Lalu yang kedua, memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte Ltd dan juga kepada brand. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini sebenarnya kurang oke ya Sobat Maya. Ini dilakukan penyetoran modal, tapi habis dilakukan penyetoran modal, itu sebagian besar dipakai untuk pembayaran utang. Cuma kita mikirnya positif aja. Dengan adanya pembayaran utang ini, harusnya beban keuangan dari brand itu akan lebih kecil ya di masa mendatang. Cuma emang kalau kita bicara fair, ya untuk pembayaran utang, itu biasanya kurang disukai ya oleh para investor. Tapi kayaknya nggak di IPO-nya brand ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang akan menjadi underwriter di IPO-nya brand ini adalah BNI Sekuritas ya, atau dengan kode brokernya NI. Dengar-dengar sih bakalan ada sekuritas lain juga ya yang akan menjadi underwriter di IPO-nya brand ini. Tapi nanti kita tunggu aja siapa aja underwriter yang akan mengawal IPO-nya brand ini selain NI. Nah, di sini saya nggak tulis track record-nya underwriter ya, karena kalau misalnya IPO jumbo kayak IPO-nya brand ini, itu pengaruh underwriter hampir nggak ada. Oke, selanjutnya kita melihat laporan keuangannya. Untuk jumlah aset, bisa kita lihat bahwa ini jumlah asetnya udah agak stagnan ya Sobat Maya. Tapi dari sisi liabilitas, di tahun 2022, itu liabilitas jangka panjangnya bertambah lumayan signifikan. Sehingga ekuitas dari brand ini juga tergerus ya, dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan bisa kita lihat ya, bahwa DER dari brand ini itu cukup besar Sobat Maya. Karena ekuitasnya cuma 474 juta USD, tapi liabilitasnya hingga 2,9 miliar USD. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita exclude dana IPO-nya, kemungkinan besar brand ini nggak akan masuk ke dalam daftar efek syariah ya. Tapi setelah dana IPO-nya masuk, harusnya brand ini masih masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya ya. Lalu ini adalah laporan kinerja dari brand. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, ini naik terus ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Lalu dari sisi laba bersih, ini juga naik dari tahun ke tahun. Dari sisi kinerja, sebenarnya oke ya Sobat Maya. Cuma yang perlu di-highlight di sini adalah beban keuangan dari brand ini gede banget Sobat Maya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitornya ya, yaitu Pertamina Geothermal Energy ataupun PGEO, ini kayak berbanding terbalik nih Sobat Maya. Jadi kayak PGEO itu udah bagus banget ya perusahaannya ya. Cuma dari sisi pendapatan dan laba usaha, bisa jadi kalah ya dengan brand ini. Tapi di satu sisi yaitu beban keuangan, PGEO itu menang jauh daripada brand ini. Nah, ini mungkin salah satu PR-nya dari brand ya Sobat Maya. Karena kalau misalnya nggak diberesin, ya ini akan cukup mengganggu ya beban keuangannya ini. Kalau misalnya kita lihat nih kayak di tahun 2020, beban keuangannya lebih gede daripada laba bersihnya. Jadi sayang banget ya. Lalu jika kita breakdown untuk kinerjanya brand, kontribusi terbesar datangnya dari penjualan listrik ya. Lalu setelah itu penjualan uap, lalu ada biaya manajemen, dan juga yang terbaru nih, ada penjualan kredit karbon. Jadi dari sisi kinerja, saya bisa bilang bahwa brand ini oke banget ya Sobat Maya. Cuma yang perlu di-highlight ataupun kita perhatikan adalah dari sisi beban keuangannya. Lalu ini adalah valuasi dari brand. Kita bikin di harga IPO-nya ya, yaitu di harga terendahnya 670 dan harga tertingginya 780. Nah, kalau misalnya nantinya brand ini listing di harga terendahnya yaitu 670, maka PER-nya itu akan berada di 34,76 kali dan PBV-nya di 8,88 kali dengan market cap sebesar 89,9 triliun. Wow, udah gede banget ya Sobat Maya. Lalu kalau misalnya brand ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 780, maka PER-nya itu akan berada di 40,46 kali dan PBV-nya di 9,86 kali dengan market cap sebesar 104 triliun. Jadi dari sisi valuasi, brand ini udah premium banget ya Sobat Maya. Udah mahal bahkan untuk ukuran saham IPO. Kalau misalnya kita lihat dan kita bandingkan dengan kompetitornya, yang harganya itu udah naik hampir 2 kali lipat nih Sobat Maya dari harga IPO-nya, PER-nya lebih murah di 23,29 dan PBV-nya juga jauh lebih murah ya di 2,28 kali.
dengan market cap yang juga lebih rendah, yaitu di 64,78 triliun. Jadi dari sisi valuasi, brand ini super premium. Kalau misalnya kita lihat IPO Jumbo yang lumayan fenomenal, yaitu AMMN, itu valuasi pada saat IPO masih cenderung murah ya Sobat Maya. Beda nih dengan brand yang valuasinya pada saat IPO itu udah premium. Jadi coba dipertimbangkan lagi ya, apakah Sobat Maya concern terhadap valuasinya brand ini. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, prospek usaha dari brand ini sangat cemerlang ya di masa mendatang. Demand dan anjuran untuk EBT itu juga akan semakin tinggi di masa mendatang, dan posisi brand sebagai pemain panas bumi dengan kapasitas terpasang terbesar di Indonesia tentunya akan semakin memperkuat keunggulan dari brand. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari brand ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Dan secara market cap juga udah sangat besar. Jika kita bandingkan dengan kompetitornya yaitu PGEO, valuasi dari brand ini sudah sangat premium. Jadi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ya bagi Sobat Maya yang berencana untuk membeli IPO-nya brand. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, sebagian besar itu dipergunakan untuk pembayaran utang ya, melalui penyetoran modal kepada Star. Nah, ini biasanya kurang disukai investor. Tapi kayaknya nggak berlaku di IPO-nya brand ini. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, untuk IPO Jumbo seperti brand, peranan underwriter ini nggak terlalu berpengaruh ya, jadi nggak kita bahas. Kesimpulan yang keempat, beneficial owner dari brand itu adalah Bapak Prajogo Pangestu, orang terkaya keempat di Indonesia saat ini. Dan tentunya hal ini merupakan sentimen positif di IPO-nya brand, terutama untuk momentum jangka pendek dan juga menengah. Kalau saya sih spekulasinya, melalui IPO-nya brand ini, Bapak Prajogo Pangestu bisa menjadi orang terkaya di Indonesia. Benar atau enggaknya, coba aja kita lihat nanti ya Sobat Maya. Waktu brand ini udah listing di bursanya kita. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja dan juga prospek usahanya, brand ini sangat wonderful ya Sobat Maya ya. Lebih-lebih dia didukung oleh salah satu orang terkaya di Indonesia. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi, brand ini udah cenderung mahal ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan PGEO yang udah naik hampir beggar, PGEO itu valuasinya masih jauh lebih murah. Jadi bagi Sobat Maya yang kurang yakin, mungkin bisa skip ya IPO-nya brand ini. Tapi bagi Sobat Maya yang menganggap bahwa valuasi brand saat ini itu nggak mencerminkan harga sahamnya, dan lebih melihat siapa yang dibalik brand ini, bisnisnya brand kayak apa, kinerjanya yang oke, maka brand ini adalah salah satu saham IPO yang jangan untuk dilewatkan. Saya sendiri kemungkinan akan keep ya untuk saham brand ini, sampai kapan itu nggak tahu, lihat sikon aja. Tapi kalaupun dia turun di hari pertamanya listing, saya juga nggak akan cut loss. Jadi saya akan keep dulu nih Sobat Maya. Mungkin kalau ada kesempatan, average down di market regular. Tapi kalau misalnya nggak ada kesempatan, ya udah, saya akan coba untuk keep. Jadi ini adalah saham kedua selain Maha ya, yang saya akan berusaha untuk keep nih Sobat Maya dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Cuma kalau Maha kan saya akan keep ya, kemungkinan forever. Tapi kalau untuk brand ini, ya saya akan lihat dulu ya lah ya, sampai kapan dia mungkin kalau misalnya ada kemungkinan digoreng, nanti kita lihat aja sampai kapan. Yang jelas pastinya kalau misalnya saya jual, itu saya akan update kepada Sobat Maya. Soalnya kalau misalnya kita lihat secara valuasi, brand ini mahal. Walaupun di prospektus itu ada dibilang ya, bahwa brand ini di masa mendatang akan membagikan dividen sebesar 60%. Tapi kalau kita hitung dividen yield-nya, ya nggak terlalu besar sebenarnya. Jadi menurut saya pribadi kurang menarik kalau di keep forever. Kalau untuk Maha kan beda ya. Kemungkinan dividen yield-nya lumayan besar. Makanya menurut saya pribadi lumayan worth it untuk di keep. Tapi kalau brand ini, ya mungkin kita lihat lah ya sembari waktu berjalan. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko.
Jadi pastikan Sobat Maya yang mau memesan IPO-nya brand, itu pastikan Sobat Maya melakukan pemesanan sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Saya lihat di luaran itu yang nge-fear banyak, yang nge-pom-pom juga banyak nih untuk IPO-nya brand. Jadi bagi Sobat Maya, lebih bijak ya. Think wise, think twice. Kalau misalnya ragu, jangan dibeli. Kalau misalnya dibeli, jangan ragu-ragu. Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO brand. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO brand atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.